Manfaat biliet giro dan cara mencairkannya. Kenali apa itu biliet giro. Setiap nasabah yang memegang rekening giro pastinya akrab dengan biliet giro. Instrumen pembayaran non-tunai tersebut menjadi opsi nasabah dalam melakukan transaksi. Walaupun itu dari dulu memang sudah ada, rupanya masih banyak orang yang belum tahu persis tentang instrumen pembayaran ini. Bisa dimaklumi sih, kenapa nggak banyak orang yang tahu, sebab penggunaannya kurang populer di tengah-tengah masyarakat. Berhubung belum banyaknya penjelasan mengenai hal ini, saya sudah membuat ulasannya. Seperti apa? Yuk simak video berikut ini. Seperti definisi yang disampaikan Bank Indonesia, biliet giro adalah surat perintah dari nasabah rekening giro kepada bank buat memindah bukukan dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening pemegang yang disebutkan namanya. Secara fisik, berwujud selembar kertas yang menyerupai cek. Walaupun sama-sama berbentuk lembar kertas dan digunakan pemilik rekening giro, bukan berarti keduanya punya fungsi yang sama loh. Perbedaannya dengan cek yang paling kelihatan dari keduanya adalah giro diharuskan mencantumkan siapa penerima beserta rekeningnya, sementara cek nggak selalu mencantumkan si penerima. Penggunaannya sendiri telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang hal tersebut. Dalam aturan tersebut disampaikan dengan jelas ketentuan seputar instrumen pembayaran non-tunai ini. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan nasabah rekening giro dalam menggunakan instrumen pembayaran non-tunai ini. Yang pertama, penggunaannya bertujuan buat pemindah bukuan. Yang kedua, instrumen pembayaran ini nggak bisa dipindah tangankan. Ketiga, cuma berlaku buat transaksi mata uang rupiah saja. Keempat, wajib ditulis dalam bahasa Indonesia. Syarat-syarat apa saja yang mesti dipenuhi agar sah untuk digunakan? Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi supaya giro bisa sah digunakan. Satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi, bank bisa menolak melakukan perintah yang tertulis dalam instrumen pembayaran non-tunai ini. Berikut ini adalah syarat-syarat yang wajib ada. 1. Nama dan nomor. Kedua, nama bank tertarik. Ketiga, perintah yang jelas dan tanpa syarat buat pemindah bukuan sejumlah dana dari rekening giro. 4. Nama dan nomor rekening penerima. 5. Nama bank dan penerima. 6. Tanggal penarikan. 7. Tanggal efektif. 8. Nama jelas penarik. 9. Tanda tangan penarik. Sebagai informasi, nama penarik yang dimaksud di sini adalah nama pemilik rekening giro. Sementara nama bank tertarik adalah bank di mana rekening giro tersebut dibuka. Ini adalah contoh biliet giro. Dan inilah aturan-aturan yang juga harus diketahui. Nggak cuma syarat-syaratnya nih, Bapak dan Ibu juga harus tahu aturan-aturannya agar instrumen pembayaran ini digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa saja aturan-aturan ini? Yang pertama adalah masa berlakunya hingga 70 hari. Kedua, nominal clearing maksimal 500 juta. Ketiga, nama penarik harus diisi tepat di bawah tanda tangan. 4. Tanda tangan penarik nggak boleh dikoreksi. 5. Wajib bubuhkan tanda tangan basah. 6. Penyerahan giro ke bank wajib dilakukan penarik atau orang yang diberi surat kuasa. 7. Proses pencairan nggak boleh dipindah tangankan. 8. Koreksi penulis maksimal 3 kali buat tiap kolom isian. 9. Tanggal penarikan dan efektif mesti ditulis. 10.
nggak bisa dibatalkan. Lalu bagaimana cara mencairkannya? Cara mencairkannya itu mudah, namun ada satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui, cara proses pencairannya. Kalau pencairan cek bisa langsung diuangkan, pencairan giro nggak seperti itu caranya. Sebagaimana ketentuan yang tertulis di atas, Bapak dan Ibu nggak bisa tarik tunai nominal dana dalam instrumen pembayaran non-tunai ini, sebab perintahnya cuma melakukan pemindahan dana dari rekening nasabah giro ke rekening penerimanya. Pemindahan dana tersebut baru diproses setelah penyerahan oleh penerima ke bank. Perlu diingat, biliet giro harus diserahkan ke bank dalam waktu 70 hari sejak tanggal penarikan. Dengan mengikuti perintah, bank bakal melakukan transfer dana dari rekening giro penarik ke rekening penerima. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa lakukan tarik tunai dana dari rekening. Hati-hati, hal-hal ini bisa bikin ditolak. Ada beberapa hal lainnya yang juga perlu Bapak Ibu ketahui. Ternyata itu bisa ditolak karena beberapa hal. Di bawah ini adalah hal-hal yang bisa bikin biliet giro ditolak. Yang pertama, tidak memenuhi syarat. Kedua, pencantuman tanggal efektif tidak dalam tenggang waktu pengajuan. 3. Ada koreksi yang tidak sesuai ketentuan. 4. Ditujukan ke bank tapi di luar tenggang waktu efektif. 5. Dicurigai diisi pihak lain selain penarik. 6. Diblokir pembayarannya. 7. Tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen. 8. Diduga palsu atau dimanipulasi. 9. Rekening giro penarik sudah ditutup. 10. Tidak tersedia dana yang cukup pada rekening giro penarik. Apa manfaat biliet giro? Sejumlah manfaat diperoleh dari penggunaan biliet giro buat transaksi. Yang pertama adalah bisa dimanfaatkan transaksi dalam jumlah besar hingga 500 juta. Kedua, lebih aman ketimbang cek sebab harus dibawa langsung oleh penerimanya atau orang yang diberi kuasa. Ketiga, instrumen pembayaran non-tunai ini bisa diblokir. Bagaimana cara membatalkan giro? Sudah menjadi ketentuannya kalau biliet tidak bisa dibatalkan. Walaupun begitu, alat pembayaran non-tunai ini bisa diblokir. Asalkan 1. Hilang atau dicuri. Kedua, nggak dapat digunakan karena rusak. Buat blokir karena hilang atau dicuri, si penarik harus menunjukkan surat keterangan dari kepolisian. Kalau buat blokir biliet yang rusak, si penarik wajib membawa biliet yang rusak. Nah, itu tadi ulasan yang menjadi alat pembayaran non-tunai para nasabah rekening giro. Dengan memahami informasi di atas, Bapak dan Ibu menjadi tahu bagaimana cara menggunakan biliet yang sesuai dengan ketentuan. Semoga informasi di atas bermanfaat bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah yang sebentar lagi atau tahap 3 akan memiliki biliet giro untuk pencairan dana BOS. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like channel ini.